Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kami, yaitu pembuatan sistem informasi sumber daya manusia dan pembuatan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Kami dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dengan anggota yaitu pertama saya Muhammad Raffi, kedua Muhammad Wiki, ketiga Muhammad Yazid Imani, dan terakhir Sofia Bani Aisyah. Kelompok kami menggunakan perusahaan yang dibuat oleh kelompok kami sendiri dengan nama Link ID. Link ID adalah perusahaan retail dalam bidang fashion yang melakukan produksi mulai dari pakaian hingga sepatu. Link ID sendiri melakukan penjualan secara daring atau online berbasis website yang dapat diakses semua orang. Link ID juga memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem informasi sumber daya manusia dengan nama HR Link. Pertama ada flowchart sistem login. Seperti biasa, sebelum mengakses sistem informasi ini, HRD harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada flowchart atau alur sistem manajemen pegawai. Di sini HRD bisa menambah pegawai. Untuk prosesnya atau alurnya, HRD harus login terlebih dahulu ke sistem informasi ini, langsung masuk ke halaman tambah pegawai, menginput beberapa data seperti personal data, ketenaga kerjaan, dan menginput daftar gaji dari pegawai. Setelah inputan selesai di input, selanjutnya akan diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam database pegawai. Selanjutnya adalah demo atau prototipe dari tambah pegawai. HRD harus login terlebih dahulu ke dalam sistem informasi, pergi ke halaman employee atau pegawai. Di sini bisa melihat daftar pegawai dan bisa menambahkan pegawai dengan cara klik tambah pegawai. Di sini HRD bisa menginput beberapa data dari pegawai seperti personal data dan lain-lain. Jika sudah, HRD bisa mengundang pegawai untuk mengakses HR Link ini. Selanjutnya, masuk ke absensi pegawai. Untuk absensi pegawai terdapat dua sisi, yaitu dari sisi pegawai dan sisi HRD. Untuk sisi pegawai sendiri menggunakan aplikasi yang berbeda dari aplikasi SR Link tadi, yaitu aplikasi untuk absensi, dimulai dari login aplikasi, kemudian masuk ke menu absensi dan melakukan input absensi pegawai yang akan otomatis disimpan oleh database data-data absensinya dan akan ditampilkan sistem tersebut ke dalam aplikasi HR Link yang dapat dilihat oleh HRD dan dapat dicetak oleh HRD. Kemudian kita lihat tampilan absen dari sisi pegawai. Saya melakukan login dan melakukan absensi. Kemudian masuk ke sisi admin, admin melakukan login, terdapat di menu time management, dan absen akan langsung tersaji di tampilan absen, di tampilan menu absensi. Ya, selanjutnya ada flowchart sistem manajemen penggajian. Di sini ada dua aktor, yaitu ada HRD dan juga manajer. Seperti biasa, HRD akan membuka halaman payroll atau penggajian. Nah, jika sudah waktunya untuk menggaji karyawan, sistem akan menampilkan semua daftar divisi dan HRD akan memilih salah satu divisi. Dan jika dia ingin menginput data penggajian, maka dia akan menginput penggajian sesuai data karyawan. Dengan sistem akan mengecek otomatis menentukan jenis gaji yang diberikan, kemudian menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah gaji, dan sistem akan otomatis menghitung gaji karyawan tersebut. Setelah itu, dicek apakah inputan gaji karyawan itu sudah benar dan disetujui. Jika benar, ya sistem akan transfer gaji secara online dan juga akan masuk ke dalam database. Sistem akan menampilkan data riwayat penggajian dan HRD akan melihat semua riwayat penggajian per divisi. Jika HRD ingin melakukan delete penggajian, maka sistem akan delete penggajian. Setelah itu sistem akan menyimpan ke database penggajian dan sistem akan mengekspor data penggajian. Setelah itu manajer akan menerima laporan data penggajian. Dan ini adalah flowchart-nya. Setelah itu untuk bagian prototipenya, HRD akan melakukan login dan membuka halaman payroll.
Setelah itu menentukan divisi mana yang ingin dipilih, setelah itu lihat divisi, dan di sini akan menampilkan data-data pengajian. Namun jika ingin menambah data, dia akan pilih karyawan yang ingin digaji, dan kemudian klik pilih, dan di sini akan secara otomatis juga akan keluar inputan pengajiannya. Setelah itu klik simpan, maka data pengajian telah berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada flowchart sistem training atau pelatihan. Di sini terdapat satu aktor yaitu HRD. Pertama, HRD akan membuka halaman permintaan persetujuan. Lalu di sini sistem akan menampilkan semua permintaan persetujuan. Lalu di sini apakah HRD akan menyetujui permintaan? Jika tidak, sistem akan menghapus data permintaan. Jika iya, sistem akan mengupdate status permintaan menjadi disetujui. Setelah itu, apakah HRD akan menandatangani? Jika tidak, sistem akan menghapus data permintaan. Jika iya, sistem akan menampilkan dokumen yang akan ditandatangan. Setelah itu, HRD akan menandatangani dokumen. Lalu, sistem akan mengupdate data dokumen dan status ke dalam database training. Lalu di sini ada prototipe dari sistem training atau pelatihan. Yang pertama di sini HRD harus login terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam menu training. Nah, di sini terdapat data-data dari permintaan employee. Jika HRD menyetujui, akan mengklik tombol centang, dan jika sudah disetujui, akan mengklik tombol tanda tangan. Setelah itu akan disimpan rekaman. Untuk bagian sistem informasi sumber daya manusia sudah selesai. Selanjutnya masuk ke sistem informasi keuangan dan akuntansi dengan nama Cashlink. Aplikasi keuangan perusahaan Link ID yang kelompok kami buat ini terdapat dua aktor yang dapat mengakses aplikasi Cashlink ini, yaitu terdapat aktor sebagai finance dan juga akuntan. Di bagian pertama ada flowchart secara umum. Jadi flowchart secara umum ini akan melingkupi semua fitur-fitur yang ada di website tersebut. Seperti biasa, accounting dan finance ini akan akses sistem melalui website. Selanjutnya, ketika berhasil, accounting dan finance ini dapat melakukan input transaksi keuangan, dan sistem akan memvalidasi transaksi secara otomatis, dan juga otomatis dia akan membuat dokumen transaksi. Setelah itu, accounting dan finance tersebut akan mencatat transaksi, dan sistem akan membuat buku besar, membuat neraca saldo, dan juga akan membuat laporan keuangan. Setelah itu, sistem akan menyimpan ke dalam database dan menyajikan laporan keuangan secara visual melalui website, dan accounting dan finance akan mendapatkan laporan keuangan. Selanjutnya ada flowchart laporan. Accounting dan finance seperti biasa akan menginput username dan password. Kemudian sistem akan mengecek jika berhasil, maka accounting dan finance ini akan dapat membuka halaman laporan. Kemudian dia memilih jenis laporan keuangan, memilih periode. Setelah itu sistem akan mengambil data tersebut sesuai dengan inputan dari accounting, dan sistem akan membuat data transaksi menjadi laporan keuangan, kemudian menyajikan laporan itu secara visual, dan accounting dan finance dapat melihat laporan tersebut. Kemudian jika ingin ada perubahan, maka akan menyimpan laporan, kemudian sistem akan menyimpan ke database, dan sistem dapat mengekspor laporan keuangan tersebut. Setelah itu, logout dari sistem. Dan untuk bagian prototipenya seperti ini. Kita login, setelah login, maka masuk ke halaman laporan. Di laporan juga ada beberapa submenu. Dan di sini kita ambil contoh, misalnya lihat laporan neraca. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya ada misal penjualan, laporan daftar penjualan, maka seperti ini juga bisa kita filter. Dan ini untuk laporan. Kemudian masuk ke sisi finance, di mana di menu ini hanya finance saja yang bisa melakukan perubahan, dan untuk akuntan hanya dapat melihat. Yang pertama terdapat menu cash and bank, di mana ada fitur melihat daftar akun kas, yang dimulai dari login ke sistem dan membuka daftar akun kas. Kemudian finance memilih jenis transaksi, dan setelah melakukan pemilihan jenis transaksi, maka akan tersaji data-data yang telah disimpan oleh aplikasi, dan sistem dapat mengambil dan juga menyajikan data mengenai kas and bank tadi. Kemudian terdapat fitur untuk menambah transaksi dari kas and bank tadi. Seperti biasa, finance melakukan login ke sistem dan memilih jenis transaksi untuk jenis apa yang akan ditambahkan
jenis transaksi apa yang akan ditambahkan nanti. Kemudian Finance melakukan penginputan data dan data akan otomatis tersimpan ke dalam database. Kemudian terdapat tampilan dari Kas and Bank. Ketika buka Kas and Bank langsung terdapat beberapa data yang telah dimasukkan, dan jika akan melakukan tambah transaksi akan klik buat transaksi baru. Maka setelah melakukan penambahan transaksi, data akan tersaji di dalam aplikasi ini. Kemudian fitur biaya di Finance memulai dengan melakukan login ke sistem dan membuka daftar biaya dan melakukan import data yang akan secara otomatis disimpan ke dalam database, dan sistem akan menyajikan data biaya tersebut di dalam aplikasi. Berikut tampilan dari biaya. Di dalam biaya sendiri, kita dapat mengimpor data dalam format CVS. Kemudian aset di mana Finance seperti biasa melakukan login ke sistem dan membuka daftar manajemen aset dan memilih jenis transaksi, jenis aset apa yang akan ia pilih datanya, kemudian melakukan pengimportan data dan data yang diimpor dalam bentuk CVS, kemudian data akan secara otomatis tersimpan dalam database, dan sistem akan menyajikannya ke dalam tampilan aplikasi. Berikut tampilan dari aset. Terdapat beberapa pengelompokan, yaitu aset yang tertunda, aset aktif, dan aset yang dijual atau dilepas. Jika melakukan import, maka format filenya adalah ke dalam bentuk CVS. Masuk ke sisi akuntan. Di sini terdapat flowchart penjualan. Yang pertama, akuntan dapat memasukkan username dan password. Lalu di sini sistem akan mengecek autentikasi. Jika salah, akan masuk kembali ke dalam halaman login, dan jika benar akan membuka halaman penjualan. Di sini akuntan akan memilih jenis data penjualan. Lalu sini sistem akan mengambil data dan menyajikan data penjualan. Setelah itu, akuntan akan menginputkan data penjualan yang nantinya akan divalidasi oleh sistem dan dimasukkan ke dalam database. Lalu di sini ada tampilan dari penjualan. Login terlebih dahulu, masuk ke penjualan. Ini terdapat data dari penjualan. Nah, sini juga dapat menambahkan data dengan cara mengisikan form yang tersedia. Lalu di sini ada flowchart pembelian. Di sini akuntan dapat masukkan username dan password. Lalu sistem akan mengecek autentikasi. Jika salah, akan kembali ke login. Dan jika benar, akuntan dapat membuka halaman pembelian, lalu memilih jenis data pembelian. Setelah itu, sistem akan mengambil data dan menyajikan data pembelian. Lalu akuntan dapat menginput data pembelian yang nantinya akan divalidasi oleh sistem dan dimasukkan ke dalam database. Lalu sini ada tampilan prototype dari pembelian. Nah, di sini terdapat data-data pembelian. Akuntan dapat menambahkan data dengan cara memasukkan data ke dalam formulir yang tersedia. Selanjutnya yaitu flowchart produk. Di sini akuntan harus login terlebih dahulu, lalu akuntan masuk ke halaman produk. Sistem akan menampilkan data-data produk, dan akuntan sendiri bisa menambahkan data produk. Setelah menambahkan data produk, sistem akan memvalidasi data pembelian atau data produk. Setelah itu sistem akan menyimpan ke dalam database. Selanjutnya adalah tampilan dari produk. Akuntan harus login terlebih dahulu. Setelah login, pergi ke halaman produk. Di halaman produk tersendiri terdapat beberapa data produk seperti baju, jaket, kemeja, dan lain-lain. Di sini akuntan bisa menambahkan produk dengan cara klik tambah produk. Nanti akan muncul sebuah pop-up, yaitu formulir data produk yang ingin dimasukkan. Setelah itu klik simpan. Setelah itu berhasil menambah data. Sekian penjelasan dari sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan dan akuntansi yang telah kelompok kami buat. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.